kedua saya yang saya tujukan untuk tugas bahasa Indonesia saya. Kali ini materinya adalah penulisan kata yang terdiri atas 11 bagian. Kata yang pertama, materi pertama saya adalah kata pengantar, kata berimbuhan, 3 bentuk ulang, keempat gabungan kata, kelima penggalan kata, keenam adalah kata depan, ketujuh adalah artikel, kedelapan adalah singkatan dan akronim, kesembilan adalah angka dan bilangan, ke-10 kata ganti ku, kau, mu, dan nya, dan yang ke-11 adalah kata sandang si dan sang. Berikut adalah penjelasannya. Yang pertama adalah kata dasar. Kata dasar merupakan dasar tulisan sebagai satu kesatuan, misalnya kantor pajak penuh sesak dan saya pergi ke sekolah. Yang kedua, kata berimbuhan. Imbuhan merupakan kata awal, sisipan, akhir, serta gabungan awal dan akhir yang ditulis serangkai dengan bentuk dasarnya. Yang ketiga adalah bentuk ulang, ditulis dengan menggunakan tanda hubung min di antara unsur-unsurnya. Misalnya adalah anak-anak, hati-hati, cumi-cumi. Untuk bentuk ulang gabungan juga ditulis ulang dengan pengulangan unsur pertama. Yang keempat adalah gabungan kata di bagi atas. Yang pertama, gabungan unsur kata yang lazim disebut majemuk, termasuk istilah khusus. Contohnya adalah duta besar dan kambing hitam. Contoh lainnya adalah yang kedua adalah kata yang dapat menimbulkan salah seperti dihubungkan dengan tanda min antara unsur-unsurnya. Contohnya adalah buku, strip sejarah baru, atau buku min sejarah baru. Yang ketiga adalah gabungan tulisan yang penulisnya terpisah. Contohnya bertepuk tangan. Yang terakhir adalah serta gabungan kata yang awalnya dan akhirnya sekaligus. Contohnya adalah gandakan. 5. Penggalan kata. Pada dasarnya dibagi menjadi beberapa urutan. Di antaranya, yang pertama, jika huruf tengah vokal berurutan, pemenggalan dilakukan di tengah kedua huruf vokal. Contohnya buah, main, dan niat. Yang kedua yaitu huruf diftong ai, au, dan oi tidak dipenggal atau dipisah. Contohnya pandai dan aula. Yang ketiga, jika di tengah kata terdapat huruf konstan di antara dua huruf vokal, maka penggalan dilakukan di sebelah huruf konstan. Misalnya bapak dan iwan. Dan masih banyak lagi penggalan kata lainnya. Yang keenam, kata depan seperti di, ke, dan dari ditulis terpisah daripada yang mengikutinya. Contohnya di mana. Yang ketujuh, partikel. Penggunaan partikel lah, kah, dan tah serangkai dengan kata yang mendahuluinya. Partikel pun ditulis terpisah dari kata yang mendahuluinya. Yang kedelapan, singkatan dan akronim. Singkatan nama orang atau gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat itu diikuti dengan titik pada setiap unsur singkatan. Misalnya A, titik H, titik Nasution. Sedangkan akronim bukan nama yang merupakan gabungan huruf awal dan suku kata atau gabungan suku kata ditulis dengan huruf kecil. Misalnya IPTEK. Kepanjangannya adalah ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Kesembilan, angka dan bilangan. Angka Arab atau angka Romawi lazim dipakai sebagai angka bilangan atau nomor. Bilangan dalam teks dapat dinyatakan dengan satu atau dua kata ditulis dengan huruf, kecuali jika dipakai secara berurutan seperti dalam perincian. Yang ke-10, kata ganti
kau, ku, mu, dan nya. Kata ganti ku dan kau ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya dan kata yang mendahuluinya. Contoh, rumah itu telah kujual. Atau rumahnya sedang diperbaiki. Yang ke-11, kata sandang si dan sang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Misalnya, surat itu dikembalikan kepada si pengirim, atau toko itu memberi hadiah kepada sang pembeli. Mungkin itu saja penjelasan dari saya untuk hari ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Dan jangan lupa buat like ya. Sampai jumpa di video berikutnya.